Aku seorang istri yang setia diusir secara kejam, setelah surat cerai dilemparkan tanpa belas kasihan. Saat mantan suamiku merendahkanku dengan menelepon ayahku. Ia tak tahu bahwa langkah itu justru membuka rahasia besar yang akan menghancurkan harga dirinya dan mengubah nasibku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, aku masih percaya segalanya bisa diperbaiki. Aku duduk di tepi sofa ruang tamu, menunggu suamiku keluar dari kamar dengan harapan kecil yang kupeluk erat di dadaku. Harapan bodoh, mungkin, tapi selama cincin ini masih melingkar di jariku, aku merasa belum sepenuhnya kalah. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah yang dulu sering kami bersihkan bersama setiap minggu pagi. Bau tanah basah bercampur dengan dinginnya udara malam merayap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat suasana terasa semakin muram. Suamiku akhirnya muncul. Wajahnya datar, matanya kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang tak lagi bernama aku. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Ia berdiri di seberang meja, meletakkan sebuah map coklat tipis dengan gerakan pelan, nyaris santai. Aku menegakkan tubuhku, menelan ludah, dan mencoba membuka percakapan dengan suara serendah. Mungkin agar tidak membangunkan anak kami yang sedang tidur di kamar belakang. Apa kita bisa bicara baik-baik? Tanyaku. Suaraku gemetar meski aku berusaha terdengar tenang. Ia tidak menjawab. Tangannya membuka map itu, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Matanya tak pernah sekalipun menatapku penuh. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada teriakan. Justru itulah yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dingin, teratur, dan mematikan. Kita sudah terlalu lama begini, katanya pelan. Aku capek. Aku bangkit dari dudukku. Melangkah satu langkah mendekat. Kalau ada salahku, kita bisa perbaiki. Aku masih mau berusaha. Ucapku cepat. Takut kalimatku tak sempat keluar jika aku terlambat sedikit saja. Aku gak pernah berhenti berusaha buat kamu. Ia menghela napas pendek, seperti orang yang sedang menahan kesal. Lalu tanpa peringatan, kertas itu ia lemparkan ke arahku. Tidak keras, tidak brutal, tapi cukup untuk membuatnya menampar pipiku sebelum jatuh ke lantai. Aku terpaku, dadaku seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Surat cerai itu mendarat di kakiku, terbuka, dan aku bisa membaca namaku tertera jelas di sana. Ini sudah keputusan, katanya datar. Aku gak mau dengar alasan apapun lagi. Tanganku gemetar saat aku memungut kertas itu. Mataku buram, huruf-hurufnya menari tak jelas. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Kamu serius? Tanyaku lirih, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Ia mengangguk singkat. Aku ingin kamu pergi malam ini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban. Seolah yang ia usir bukan istrinya sendiri, bukan perempuan yang selama ini memasak untuknya, menunggunya pulang, dan menjaga rumah ini tetap hidup. Aku menoleh ke arah lorong kamar, tempat anak perempuanku tidur lelap. Bagaimana dengan anak kita? Tanyaku. Kali ini suaraku bergetar hebat. Kamu bawa saja dia, jawabnya cepat. Aku butuh waktu sendiri. Tak ada diskusi, tak ada kesempatan menjelaskan. Aku seperti benda yang sudah tidak berguna, dipindahkan begitu saja agar tidak mengganggu. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri berdiri. Aku berjalan ke kamar, mengemas beberapa pakaian dengan tangan gemetar. Setiap lipatan terasa seperti mengoyak dadaku sendiri. Anakku terbangun, matanya setengah terpejam, bingung melihatku menangis. Kita mau kemana, Ma? Tanyanya polos. Aku memeluknya erat, menahan isak.
Kita pulang ke rumah kakek, jawabku. Meski aku sendiri tak yakin apa yang menunggu kami di sana. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan satu tas kecil di tangan, suamiku sudah berdiri di dekat pintu. Ia tidak membantuku, tidak menanyakan apa-apa. Pintu itu ia buka lebar, seolah ingin mempercepat kepergianku. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu terasa hangat, penuh tawa, kini menjadi tempat paling asing yang pernah ku kenal. Aku melangkah keluar, udara malam menyambutku dengan dingin yang menusuk. Pintu ditutup di belakangku tanpa sepatah kata. Bunyi kunci berputar terdengar jelas di telingaku, menandai berakhirnya segalanya. Aku berdiri di teras, memeluk anakku yang mulai menangis pelan, sementara hujan semakin deras. Malam itu, aku pergi bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang dihargai, melainkan sebagai seseorang yang baru saja kehilangan rumahnya, martabatnya, dan separuh hidupnya dalam satu lembar surat cerai. Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di kursi belakang mobil sewaan, memeluk anakku erat-erat seolah tubuh kecilnya adalah satu-satunya penopang agar aku tidak runtuh sepenuhnya. Hujan sudah reda, tetapi bekasnya masih tertinggal di kaca jendela, membentuk garis-garis panjang yang turun perlahan, seperti air mata yang tak kunjung habis. Lampu jalan memantul samar di wajah anakku yang terlelap setengah sadar. Sesekali ia bergerak kecil, mencari posisi paling nyaman dalam pelukanku. Dadaku sesak. Setiap meter yang kami lewati terasa seperti langkah menjauh dari hidup yang pernah kupikir akan kumiliki selamanya. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam, tetapi udara seolah berhenti di tenggorokanku. Kepalaku dipenuhi satu pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Di mana tepatnya aku gagal? Ketika mobil berhenti di depan rumah orang tuaku, jantungku berdegup tak karuan. Rumah itu masih sama. Tembok krem yang mulai kusam, pohon mangga di halaman yang dulu sering kupanjat saat kecil, dan lampu teras yang selalu dinyalakan ayah setiap malam. Aku menatapnya beberapa detik, ragu untuk turun. Ada perasaan takut yang menjalar, bukan karena ayah dan ibu, tetapi karena kenyataan bahwa aku kembali ke sini bukan sebagai anak yang berkunjung, melainkan sebagai perempuan yang pulang dengan luka. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Ibu berdiri di sana. Matanya langsung memerah begitu melihatku. Ia tidak banyak bertanya, hanya memelukku erat, seolah tahu kata-kata apapun akan terasa sia-sia. Ayah berdiri di belakangnya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada raut terkejut, tidak ada kemarahan yang meledak. Justru ketenangan itu yang membuat hatiku semakin perih. Kami masuk ke ruang tengah. Anakku mulai terbangun. Matanya menyapu ruangan yang asing baginya. "Ma, ini rumah siapa?" tanyanya pelan. Aku terdiam, lidahku keluh. "Ini rumah kakek," jawabku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ia mengangguk kecil, lalu menatapku lagi. "Ayah, kemana, Ma?" Pertanyaan itu seperti pisau. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum meski bibirku bergetar. "Ayah, lagi sibuk," jawabku. Kalimat paling aman yang bisa kupilih saat itu. Aku membenci diriku sendiri karena berbohong pada anakku. Tetapi aku lebih takut mengatakan kebenaran yang bahkan aku sendiri belum siap menerimanya. Ayah duduk di kursi kayu favoritnya. Tangannya terlipat di atas lutut. Ia menatapku lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tak terucap. "Kalian pasti capek," katanya akhirnya. "Istirahat dulu." Tidak ada pertanyaan, tidak ada nasihat, hanya itu. Dan entah mengapa, sikapnya justru membuat dadaku semakin berat. Aku tahu, ayah bukan tipe orang yang berbicara panjang lebar saat emosi sedang tinggi. Ketika ia diam, berarti ada sesuatu yang sedang ia simpan. Malam itu aku berbaring di kamar lamaku. Kamar yang dulu penuh poster dan buku-buku kuliah, kini terasa sempit, seperti hidupku.
Anakku tidur di sampingku. Napasnya teratur. Sementara aku menatap langit-langit yang mulai mengelupas. Ingatanku melayang pada tahun-tahun pernikahanku. Semua pengorbanan yang kulakukan tanpa pernah kuminta dihitung. Aku teringat bagaimana aku meninggalkan pekerjaanku demi mendukung karier suamiku. Bagaimana aku menelan lelah setiap kali ia pulang dengan wajah masam. Dan aku tetap menyambutnya dengan senyum. Aku ingat hari-hari ketika aku memilih diam saat disalahkan, mengalah demi kedamaian, dan meyakinkan diriku bahwa sabar adalah kunci rumah tangga. Aku percaya, terlalu percaya, bahwa jika aku cukup baik, cukup patuh, cukup setia, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata aku salah. Di ranjang itu, air mataku akhirnya jatuh tanpa suara. Aku merasa gagal. Sebagai istri, sebagai menantu, bahkan sebagai perempuan. Aku merasa telah mengecewakan orang tuaku yang membesarkanku dengan penuh harap. Aku pulang membawa anak, membawa luka, dan membawa rasa malu yang tak sanggup kuucapkan. Pagi menjelang dengan langkah pelan. Aku bangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Di meja makan, ayah sudah duduk, menyeruput teh hangat. Ia menatapku sekilas, lalu kembali pada cangkirnya. "Kamu tinggal di sini dulu," katanya singkat. Bukan pertanyaan, keputusan. Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa kering. Rasa bersalah menekan dadaku semakin dalam. Aku takut menjadi beban. Aku takut keberadaanku hanya akan menambah masalah. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Ayah tidak marah, tidak menyalahkanku. Dan ketenangan itu, anehnya, membuatku semakin ingin menangis. Hari itu berakhir dengan aku duduk sendirian di teras, memandang halaman yang basah oleh embun pagi. Aku memeluk lututku, mencoba merangkum semua perasaan yang bercampur menjadi satu. Di dada ini, rasa bersalah berdenyut pelan, namun terus-menerus, seolah mengingatkanku bahwa hidup yang kupikir sudah kuatur dengan baik, ternyata runtuh dalam semalam. Aku pulang, tapi bukan sebagai seseorang yang utuh. Aku pulang, membawa luka, membawa anak, dan membawa perasaan bersalah yang menekan dadaku tanpa ampun, tanpa tahu bahwa semua ini baru permulaan dari perubahan yang jauh lebih besar. Hari ketiga, aku berada di rumah orang tuaku. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Matahari sudah tinggi, tetapi sinarnya tidak membawa hangat ke dalam dadaku. Aku sedang duduk di ruang tengah, melipat pakaian anakku yang masih sedikit jumlahnya ketika suara ponsel ayah berdering. Bunyi itu biasa saja, namun entah mengapa membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ayah sedang duduk di kursi dekat jendela, membaca koran pagi dengan kacamata bertengger rendah di hidungnya. Ia melirik layar ponselnya sekilas. Aku melihat alisnya sedikit berkerut. Bukan karena marah, melainkan seperti seseorang yang sudah menduga sesuatu akan terjadi. Tanpa berkata apa-apa, ayah mengangkat panggilan itu. Suaranya tenang, nyaris datar. "Halo." Aku tidak berniat menguping. Sungguh, tapi ruang tengah rumah ini kecil, dan suara dari seberang telepon terdengar jelas. Terlalu jelas untuk diabaikan. Suara itu, aku mengenalnya dengan baik. Suara yang dulu sering memanggil namaku dengan lembut, kini terdengar kaku dan penuh rasa menang sendiri. "Pak, ini saya," kata mantan suamiku. Tidak ada sapaan hormat yang tulus, hanya formalitas tipis yang terasa dipaksakan. Saya cuma mau menyampaikan satu hal. Ayah tidak menyela. Ia membiarkan pria itu bicara, seperti seorang pendengar yang sabar. "Saya sudah gak sanggup lagi mempertahankan pernikahan ini," lanjutnya. "Anak bapak itu, jujur saja, dia gagal jadi istri. Dari awal, saya sudah salah memilih." Tanganku berhenti melipat. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menunduk, berharap suara selanjutnya akan teredam.
Tapi justru semakin jelas, dia nggak bisa memenuhi harapan saya. Nggak berguna. Cuma bikin beban. Saya sudah cukup bersabar selama ini, katanya. Nada suaranya mantap, seolah sedang membacakan daftar kesalahan yang sudah ia hafal di luar kepala. Makanya saya minta Bapak jemput saja anak Bapak itu. Jangan sampai dia menyusahkan saya lagi. Aku merasa panas menjalar ke wajahku. Tenggorokanku kering. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada malam ketika surat cerai dilempar ke wajahku. Saat itu aku masih berharap, masih percaya. Tapi sekarang, mendengar diriku diringkas menjadi istri gagal di hadapan ayahku sendiri, rasanya seperti dilucuti habis-habisan. Aku menatap ayah. Ia masih duduk di tempatnya, wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tangannya yang memegang ponsel bahkan tidak bergetar. Ketika mantan suamiku berhenti bicara sejenak, mungkin menunggu reaksi, ayah hanya menjawab singkat. Satu suku kata itu membuatku semakin tegang. Aku menunggu ayah membela, membantah, atau setidaknya menegur. Tapi tidak ada. Ia membiarkan keheningan menggantung beberapa detik. Cukup lama untuk membuat orang di seberang gelisah. "Bapak dengar saya?" tanya mantan suamiku. Nadanya meninggi sedikit. "Aku dengar," jawab ayah pelan. Lalu kembali diam. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak seburuk itu. Bahwa aku sudah melakukan segalanya. Tapi kakiku terasa lemas. Suara itu seakan membeku di dadaku. Aku hanya bisa duduk, menjadi saksi dari kehancuranku sendiri. Mantan suamiku melanjutkan. Mungkin mengira diamnya ayah adalah tanda persetujuan. "Saya harap Bapak bisa mengerti. Saya juga punya masa depan. Saya butuh istri yang bisa dibanggakan." Ayah mengangguk pelan. Meski ia tahu, pria itu tak bisa melihatnya. "Kalau begitu," katanya tenang, "biar saya yang datang." Aku menoleh cepat. "Ayah," panggilku lirih, tapi ia mengangkat tangannya sedikit, meminta aku diam. "Saya akan menemui kamu," lanjut ayah ke telepon. "Kita bicara langsung." Ada jeda di seberang. Aku bisa membayangkan wajah mantan suamiku yang terkejut, mungkin sedikit gugup. "Oh, ya, silakan Pak," jawabnya. Kini terdengar lebih berhati-hati. Panggilan ditutup. Ayah meletakkan ponselnya di meja dengan gerakan perlahan. Lalu kembali melipat korannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama, mencoba membaca wajah yang sejak tadi sulit kuterjemahkan ayah. Dia, suaraku tercekat. Ayah menoleh ke arahku, tatapannya lembut, tetapi dalam. "Ayah dengar semuanya," katanya singkat. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku merasa kecil, hina, dan telanjang. Semua yang selama ini kupendam, kini seperti diseret ke permukaan tanpa ampun. "Aku minta maaf," kataku terbata. "Aku sudah bikin ayah malu." Ayah berdiri, langkahnya pelan, tetapi mantap. Ia berhenti di depanku dan meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhan itu hangat, berbeda dengan ketenangannya yang dingin tadi. "Kamu bukan aib," katanya, "dan ayah tidak pernah malu punya anak seperti kamu." Aku terisak. Bahuku berguncang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit aman. Namun di balik rasa aman itu, ada sesuatu yang lain. Ketegangan yang belum selesai. Aku bisa merasakannya dari cara ayah menarik napas panjang, dari sorot matanya yang kini mengeras. Ayah mengambil jaketnya dari gantungan. "Siapkan diri kamu," katanya pelan. "Besok, ayah akan menemui dia." Aku menatap punggungnya saat ia melangkah pergi dari ruang tengah. Ada firasat kuat yang membuat perutku mual. Aku tahu, ketenangan ayah bukan tanda menyerah. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa bahwa permainan belum selesai. Dan kali ini, aku tidak lagi sendirian.
Pagi itu, aku berangkat bersama ayah tanpa banyak bicara. Mobil melaju pelan menyusuri jalan yang terasa asing, meski pernah kulalui berkali-kali. Tanganku menggenggam ujung tas kecil di pangkuan. Sementara ayah fokus pada jalan di depan. Wajahnya tenang, seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rahangnya mengeras, sorot matanya tajam, dan keheningan di antara kami bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh makna. Aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan napas. Setiap meter yang mendekatkan kami ke rumah mantan suamiku membuat dadaku semakin sesak. Rumah itu dulu kupikir akan menjadi tempat aku menua bersama. Kini, aku kembali ke sana bukan sebagai istri, melainkan sebagai perempuan yang telah diusir. Membawa luka yang belum sempat sembuh, mobil berhenti di depan pagar besi yang masih sama. Catnya mengelupas di beberapa bagian, tapi tampak lebih rapi dari terakhir kali aku melihatnya. Ayah mematikan mesin, lalu menoleh kepadaku. "Kamu tidak perlu bicara kalau tidak ingin," katanya pelan. "Cukup, dengarkan." Aku mengangguk. Aku memang tidak tahu harus mengatakan apa. Semua kata rasanya sudah habis terpakai untuk menangis. Pintu rumah terbuka setelah ayah menekan bel. Mantan suamiku berdiri di sana. Mengenakan kemeja rapi, wajahnya tampak percaya diri. Terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru saja menceraikan istrinya. Ia mempersilakan kami masuk dengan senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Aku melangkah, melewati ambang pintu dengan perasaan aneh. Seperti memasuki rumah orang lain yang hanya menyisakan bayangan masa lalu. Kami duduk di ruang tamu. Suasana canggung menggantung di udara. Mantan suamiku membuka pembicaraan lebih dulu, seolah ingin mengendalikan arah percakapan sejak awal. "Saya harap Bapak mengerti keputusan saya," katanya, menatap ayah tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Ini bukan keputusan mudah, tapi saya harus memikirkan masa depan saya." Ayah mengangguk kecil, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Saya punya gengsi," lanjutnya. "Saya punya nama yang harus dijaga. Saya butuh keturunan yang jelas. Saya butuh istri yang bisa mendukung saya sepenuhnya, bukan yang malah jadi beban." Kata beban itu membuat jantungku berdegup keras. Aku menunduk, menahan diri agar tidak bereaksi. Aku memilih diam, seperti yang ayah minta. Meski hatiku remuk, aku tahu ini bukan waktuku berbicara. Mantan suamiku menoleh sekilas ke arahku, lalu kembali pada ayah. "Saya sudah terlalu lama mengalah, terlalu lama menunggu. Saya rasa cukup adil kalau kita akhiri saja." Ayah masih tenang, terlalu tenang. Ia menyandarkan punggungnya, lalu menyilangkan tangan di dada. "Kamu bicara soal keturunan," katanya akhirnya. "Boleh ayah tanya sesuatu?" "Tentu," jawab mantan suamiku cepat, seolah yakin tak ada yang bisa menjatuhkannya. "Sejak kapan kamu yakin masalah itu ada pada anak saya?" Ruangan terasa menyempit. Mantan suamiku tersenyum tipis. "Dari awal pernikahan, sudah jelas kan? Bertahun-tahun menikah." Ayah tanya, "Sejak kapan kamu yakin?" Potong ayah. Suaranya tetap rendah, tapi kini terasa lebih tajam. Aku merasakan udara berubah. Mantan suamiku menarik napas, lalu menjawab, "Dokter bilang kemungkinan besar dari pihak istri." Ayah mengangguk pelan, seolah mencatat sesuatu dalam pikirannya. "Dokter yang mana?" Mantan suamiku terdiam sesaat. "Dokter yang kami temui waktu itu." "Nama?" Keheningan jatuh. Aku bisa melihat perubahan kecil di wajah mantan suamiku. Kerutan tipis di dahi, sorot mata yang mulai goyah. "Saya lupa," jawabnya singkat. Ayah tersenyum tipis, senyum yang tidak menenangkan. Justru membuat bulu kudukku meremang. "Lupa," ulangnya, menarik. Ayah melanjutkan dengan pertanyaan lain, satu demi satu, tanpa meninggikan suara. Tentang hasil pemeriksaan, tentang keputusan-keputusan yang diambil,
tanpa sepengetahuanku tentang alasan-alasan yang dulu selalu dibungkus dengan dalih kesabaran. Setiap pertanyaan membuat mantan suamiku semakin defensif. Nada bicaranya mulai naik. Gerak-geriknya tidak setenang sebelumnya. "Pak, saya rasa ini tidak perlu dibahas terlalu jauh," katanya akhirnya. Agak kesal. Keputusan sudah diambil. Ayah menatapnya lurus. "Ayah belum selesai," katanya pelan. Aku menelan ludah. Hatiku berdebar kencang. Aku belum pernah melihat ayah seperti ini. Tidak marah, tidak membentak, tetapi menguasai ruangan dengan ketenangan yang menekan. Mantan suamiku bergeser di kursinya, seolah mulai merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. "Selama ini," kata ayah, "kamu menyalahkan anak saya. Kamu sebut dia gagal, tidak berguna, memalukan, tapi kamu tidak pernah benar-benar memastikan kebenarannya." "Itu hanya pendapat Bapak," balas mantan suamiku cepat. Ayah menggeleng pelan. "Bukan. Itu fakta yang akan kita bicarakan sekarang." Aku menoleh. Jantungku seakan berhenti berdetak. "Ayah," bisikku. Tapi ia tidak menoleh. Ayah berdiri. Ruangan langsung terasa semakin tegang. Ia menatap mantan suamiku dengan sorot mata yang kini tak lagi menyisakan basa-basi. "Ayah tahu kebenaran sebenarnya," katanya perlahan. "Dan kamu juga tahu itu." Wajah mantan suamiku pucat seketika. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seolah mencari kata yang tak kunjung datang. Aku duduk membeku. Darahku berdesir cepat. Ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ayah menghela napas panjang. "Dan percayalah," lanjutnya, "setelah ini, tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan." Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Aku tahu, pada saat itu, sesuatu telah bergeser. Dan aku juga tahu, hari ini bukan tentang memohon atau meminta pengertian. Ini adalah awal dari terbukanya kebenaran yang selama ini dikubur dalam kebohongan. Ruangan itu terasa semakin sempit setelah ayah mengucapkan kalimatnya. Aku masih duduk kaku di kursi. Telapak tanganku basah oleh keringat. Sementara mantan suamiku berdiri di dekat meja, wajahnya pucat dan matanya tak lagi setenang tadi. Keheningan yang menggantung di antara kami bukan keheningan biasa. Itu seperti udara sebelum badai. Hening, menekan, dan penuh ancaman. Ayah menarik kursi lain dan duduk perlahan, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar darinya nanti memiliki tempat untuk jatuh. Ia tidak tergesa-gesa. Ketika akhirnya berbicara, suaranya tetap rendah, namun mantap, seperti seseorang yang telah lama mempersiapkan diri untuk momen ini. "Selama ini," kata ayah, "kamu hidup dengan kebohongan yang kamu rawat sendiri." Mantan suamiku tertawa kecil, kering, tanpa rasa humor. "Pak, saya tidak tahu apa yang Bapak maksud." Ayah menatapnya lurus. "Kamu tahu persis," jawabnya. "Dan kamu juga tahu kenapa anak saya selama ini memilih diam." Aku tercekat, dadaku bergemuruh. Ayah menoleh ke arahku sejenak. Tatapannya lembut, lalu kembali menghadap mantan suamiku. "Kamu ingat pemeriksaan medis yang kalian lakukan beberapa tahun lalu?" tanyanya. Wajah mantan suamiku mengeras. "Itu urusan kami," katanya defensif. "Benar," sahut ayah. "Dan kamu juga ingat hasilnya?" Aku menahan napas. Ingatanku melayang pada hari itu. Ruang tunggu rumah sakit yang dingin, bau antiseptik yang menyengat, dan ekspresi suamiku yang sulit kubaca. Aku ingat bagaimana ia berkata semuanya baik-baik saja. Bagaimana ia menyuruhku tak perlu banyak tanya. Bagaimana aku mempercayainya begitu saja. "Kamu menerima hasil pemeriksaan itu sendirian," lanjut ayah. "Kamu tidak pernah menunjukkannya pada anak saya." Mantan suamiku menggeleng cepat. "Itu tidak benar." Ayah mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. Gerakannya pelan, tetapi efeknya menghentak. Aku menatap map itu dengan jantung berdebar. Perasaanku campur aduk antara takut dan penasaran.
Ayah membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Ini salinannya," kata ayah tenang, lengkap dengan tanda tangan dokter dan tanggal pemeriksaan. Ruangan seolah berhenti bergerak. Mantan suamiku menatap kertas-kertas itu dengan mata membelalak. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ayah meletakkan dokumen itu di atas meja, mendorongnya perlahan ke arah mantan suamiku. Hasil pemeriksaan itu menyatakan masalahnya bukan pada anak saya, kata ayah. Setiap kata diucapkannya jelas dan tegas. "Masalahnya ada pada kamu." Dunia di sekelilingku berputar. Aku mencengkeram ujung kursi agar tidak jatuh. Dadaku terasa panas. Napasku memburu. Jadi, ini kebenarannya. Selama ini, aku yang menanggung tatapan iba, bisik-bisik keluarga, dan tuduhan tak langsung. Sementara dia menyimpan fakta ini rapat-rapat. Itu hanya kemungkinan, kata mantan suamiku akhirnya. Suaranya gemetar. "Dokter juga bilang masih ada harapan." "Ada," sahut ayah, "dengan pengobatan dan kejujuran. Tapi kamu memilih jalan lain." Aku bangkit berdiri tanpa sadar. Kakiku gemetar. Tapi aku tidak peduli. "Kamu tahu?" tanyaku lirih, menatap mantan suamiku. "Kamu tahu?" Selama ini, ia menunduk. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. "Kamu biarkan aku disalahkan," lanjutku. Suaraku mulai bergetar. "Kamu biarkan aku merasa gagal, merasa tidak cukup, sementara kamu tahu aku tidak bersalah." Air mataku jatuh. Bukan lagi tangis putus asa, melainkan campuran kemarahan dan kelegaan yang tak terbendung. Aku ingin berteriak, ingin memukul, tetapi yang keluar hanya isak yang berat. Ayah berdiri dan menepuk bahuku pelan. "Kebenaran ini bukan untuk menyakiti kamu," katanya lembut, "tapi untuk membebaskan kamu." Mantan suamiku terduduk kembali ke kursinya, seolah seluruh tenaga menguap dari tubuhnya. Bahunya merosot, wajahnya kehilangan warna. Keangkuhan yang tadi ia bawa runtuh satu persatu. Tidak ada lagi alasan gengsi, tidak ada lagi kata-kata besar tentang masa depan dan keturunan. "Kenapa kamu tidak jujur?" tanyaku, nyaris berbisik. "Kenapa kamu hancurkan aku untuk menutupi ketakutanmu sendiri?" Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," katanya lirih. "Takut dianggap tidak sempurna. Takut kehilangan harga diri." Aku tertawa kecil, pahit, "Dan kamu memilih menghancurkan harga diriku." Ayah menatap mantan suamiku dengan sorot mata yang dingin. "Mulai hari ini," katanya, "berhentilah menyebut anak saya gagal. Semua tuduhanmu gugur. Kamu yang memilih berbohong. Kamu yang memilih lari." Aku menarik napas panjang. Ada rasa lega yang mengalir perlahan di dadaku, seperti luka yang akhirnya mendapat udara. Tapi bersamaan dengan itu, ada kemarahan yang menyesak dan kesedihan atas tahun-tahun yang hilang, atas cinta yang ternyata dibangun di atas kebohongan. Aku menatap mantan suamiku untuk terakhir kalinya. Di hadapanku, bukan lagi pria yang pernah kupercaya sepenuh hati, melainkan seseorang yang keangkuhannya telah runtuh oleh kebenaran yang ia kubur sendiri. Dan saat itu, aku tahu, aku mungkin telah kehilangan pernikahan, tetapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku tidak menunggu permintaan maaf darinya. Bahkan, ketika ia duduk terdiam dengan wajah runtuh, bahu merosot, dan napas yang terdengar berat, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang tak pernah benar-benar ada. Penyesalan yang kini terlihat di wajahnya datang terlambat, dan aku tidak ingin hidupku kembali ditentukan oleh keterlambatan orang lain. Kami meninggalkan rumah itu tanpa drama. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Aku berjalan keluar bersama ayah. Langkahku ringan, meski dadaku masih terasa penuh. Di belakang kami, mantan suamiku berdiri di ambang pintu. Mulutnya terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak satu kata pun keluar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tampak kecil,
bukan karena kasihan, melainkan karena kebenaran telah menelanjangi segala kebesarannya yang palsu. Dalam perjalanan pulang, aku menatap jalanan yang mulai ramai. Aku tidak menangis. Air mata seolah telah habis di titik itu. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang jujur, bercampur dengan ketenangan asing yang pelan-pelan menyusup ke dalam diriku. Ayah menyetir tanpa berkata apa-apa, tetapi aku tahu ia mengerti. Kadang, diam adalah bentuk dukungan paling tulus. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, tetapi tidak lagi berat. Aku bangun pagi dengan tujuan yang sederhana. Menyiapkan sarapan untuk anakku, mengantarnya bermain di halaman, dan kembali mengenal diriku sendiri. Rumah orang tuaku yang dulu terasa seperti tempat pelarian, kini perlahan menjadi ruang pemulihan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan masa kecilku, mengingatkanku bahwa aku pernah tumbuh kuat di sini sebelum dunia mengajarkanku untuk mengecil. Mantan suamiku beberapa kali mencoba menghubungiku. Pesan singkat, panggilan tak terjawab, bahkan datang ke rumah orang tuaku dengan alasan ingin bertemu anak. Aku memilih tidak membalas, bukan karena dendam, tetapi karena aku akhirnya memahami batas. Aku tidak lagi wajib menjelaskan diriku kepada seseorang yang dulu memilih memutarbalikkan kebenaran demi menyelamatkan egonya sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu tak sempat kulakukan. Mengirim lamaran kerja, membaca buku tanpa tergesa, berjalan sore bersama anakku, sambil tertawa mendengar ceritanya yang polos. Setiap hari, rasa percaya diriku tumbuh sedikit demi sedikit, seperti tanaman yang kembali mendapat air setelah lama kering. Aku menyadari betapa lama aku hidup dengan perasaan tidak cukup baik, tidak cukup sabar, tidak cukup pantas. Dan kini, untuk pertama kalinya, aku merasa cukup. Ada satu sore ketika aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku sendiri, wajah yang sama, tetapi dengan sorot mata yang berbeda. Tidak lagi kosong atau penuh rasa takut. Ada ketegasan di sana, dan ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Aku tersenyum kecil, menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Aku tidak kehilangan apapun yang berharga. Yang hilang hanyalah seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatku. Anakku memeluk kakiku dari belakang, tertawa kecil. "Mah, kita besok ngapain?" tanyanya ceria. Aku menunduk, mengangkatnya ke dalam pelukanku. "Kita jalan-jalan," jawabku. "Kita mulai hal baru." Dan saat itu aku tahu, hidupku tidak berakhir di malam ketika surat cerai dilempar ke wajahku. Hidupku justru dimulai kembali di saat aku memilih melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Dengan satu langkah kecil, aku berjalan menuju kehidupan yang tidak lagi dibangun di atas rasa takut, tetapi di atas kejujuran dan harga diri yang akhirnya kembali menjadi milikku. Waktu berjalan tanpa menungguku. Ia melangkah maju dengan caranya sendiri. Dan aku, untuk pertama kalinya, tidak lagi tertinggal di belakang. Hari-hariku kini terisi oleh rutinitas yang sederhana, namun nyata. Aku bangun pagi bukan dengan rasa cemas, melainkan dengan tujuan. Aku bekerja, mengurus anakku, tertawa pada hal-hal kecil, dan pulang ke rumah dengan perasaan lelah yang jujur. Tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain. Tidak ada lagi keharusan membuktikan diri pada siapapun. Aku berubah, pelan tapi pasti. Aku belajar mengurus semuanya sendiri, mengambil keputusan tanpa ragu, menghadapi masalah tanpa berharap ada tangan lain yang akan menolongku. Aku pernah berpikir kemandirian adalah hukuman, sesuatu yang dipaksakan karena ditinggalkan. Kini aku tahu, mandiri adalah hadiah. Ia memberiku kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, tanpa perlu mengecil demi membuat orang lain merasa besar. Anakku tumbuh dengan senyum yang lebih sering. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya setiap malam. Ia mulai terbiasa dengan dunia kami yang baru. Dunia yang tidak sempurna, tetapi jujur. Aku memastikan satu hal,
luka masa lalu tidak akan menjadi warisan untuknya. Ia berhak tumbuh tanpa beban kesalahan orang dewasa. Sementara itu, kabar tentang mantan suamiku datang tanpa pernah kucari. Lingkaran memang selalu kecil, dan kebenaran punya kebiasaan buruk. Ia selalu menemukan jalannya sendiri. Orang-orang mulai tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan dari mulutku, bukan dari ayahku, tetapi dari retakan yang ia ciptakan sendiri. Reputasinya runtuh pelan-pelan. Kepercayaan yang dulu ia banggakan menguap, digantikan oleh keraguan dan bisik-bisik yang tak bisa ia hentikan. Ia mencoba menghubungiku lagi, kali ini bukan dengan nada tinggi, bukan dengan tuntutan. Ia terdengar lelah. Ada jeda panjang di setiap kalimatnya, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua yang ia kejar selama ini tak pernah benar-benar menggenggamnya. Aku salah, katanya suatu malam lewat pesan singkat. Kehilanganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada amarah yang muncul, tidak ada kepuasan. Yang ada hanya rasa kosong yang tenang. Kalimat itu datang terlalu terlambat, dan ia tidak lagi memiliki tempat untuk singgah di hatiku. Aku tidak membalasnya, bukan karena ingin menyakitinya, melainkan karena aku sudah selesai. Aku pernah mengira memaafkan berarti membuka kembali pintu. Kini aku paham, memaafkan terkadang berarti menutupnya dengan tenang, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Sore itu, aku duduk di bangku taman bersama anakku. Matahari perlahan turun, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Anakku berlari kecil di depanku, tertawa tanpa beban, dan hatiku terasa penuh oleh sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Rasa cukup, bukan karena hidupku sempurna, tetapi karena aku tidak lagi merasa kurang. Aku tidak lagi marah pada masa lalu. Aku tidak lagi menyesali tahun-tahun yang hilang. Semua itu membentukku menjadi perempuan yang kini duduk di sini. Lebih kuat, lebih sadar, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Aku menatap masa depan tanpa rasa takut. Ada hari-hari sulit yang masih menunggu. Aku tahu itu, tetapi kini aku menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tidak membawa luka lama sebagai beban, melainkan sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Anakku duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Ma," katanya pelan, "kita bahagia ya?" Aku tersenyum, menatap wajah kecil yang menjadi alasanku bertahan selama ini. "Iya," jawabku mantap, "kita bahagia." Dan di saat itulah aku benar-benar mengerti. Surat cerai yang dulu dilemparkan ke wajahku bukanlah akhir hidupku. Itu adalah awal dari kebebasan yang tidak pernah aku minta, tetapi sangat aku butuhkan. Aku kehilangan seorang suami, tetapi menemukan diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa direbut siapapun dariku. Aku tidak menyangka ia akan benar-benar datang. Bukan lewat pesan singkat yang bisa kuabaikan, bukan lewat suara di telepon yang bisa kuputus kapan saja, tetapi berdiri nyata di hadapanku, di ambang pintu rumah kecil yang kini kutempati bersama anakku. Wajahnya berbeda. Tidak ada lagi sorot mata penuh keyakinan seperti dulu. Tidak ada lagi bahu tegap yang selalu merasa paling benar. Ia tampak seperti seseorang yang telah lama kalah, tapi baru berani mengakuinya sekarang. Aku tidak langsung membukakan pintu. Aku berdiri beberapa detik, menatap kayu kusam di depanku, menarik napas pelan. Anehnya, jantungku tidak berdebar. Tidak ada rasa gugup, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ada kesadaran tenang. Aku tidak lagi menunggu momen ini. Saat akhirnya pintu terbuka, ia menyebut namaku dengan suara yang terdengar asing, seperti memanggil seseorang yang pernah ia kenal. Tapi kini tak lagi yakin siapa. Aku membiarkannya bicara. Aku tidak memotong, tidak menyela, tidak juga memalingkan wajah. Ia bercerita tentang hidupnya yang berantakan, tentang kepercayaan yang hilang, tentang orang-orang yang perlahan menjauh darinya.
Ia mengakui kesalahan-kesalahannya dengan kalimat yang terdengar rapi, seolah telah ia susun berulang kali di kepalanya. Aku cuma mau kamu tahu, katanya. Aku menyesal. Dulu, kalimat itu mungkin akan merobohkanku. Dulu, aku akan menangis, mempertanyakan diriku sendiri, atau berharap ada keajaiban yang mengembalikan semua seperti semula. Tapi hari itu, aku hanya mendengarkan, dan di sanalah aku menyadari sesuatu yang membuatku terdiam lebih lama dari yang seharusnya. Aku tidak merasa lega. Aku tidak merasa menang. Aku bahkan tidak merasa sedih. Aku merasa selesai. Aku memandangnya tanpa kebencian. Aku tidak lagi melihatnya sebagai lelaki yang menghancurkan hidupku, melainkan sebagai seseorang yang gagal menjaga apa yang ia miliki. Perbedaannya terasa besar. Aku tidak perlu membela diri, tidak perlu mengungkit luka lama, tidak perlu menjelaskan betapa sakitnya aku dulu. Semua itu tidak lagi relevan. Aku sudah dengar. Jawabku akhirnya. Suaraku stabil. Tapi penyesalanmu tidak mengubah apapun dalam hidupku sekarang. Ia terdiam. Matanya mencari-cari sesuatu di wajahku. Mungkin celah, mungkin sisa harapan. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan. Aku tahu itu membuatnya lebih gelisah daripada kemarahan apapun. Aku melanjutkan. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk jujur. Aku tidak marah. Aku juga tidak ingin kembali. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk berbalik. Aku menutup percakapan itu dengan sopan, tanpa drama. Ia pergi dengan langkah yang berat, sementara aku menutup pintu dengan perasaan ringan. Tidak ada air mata, tidak ada getar di tanganku. Hanya keheningan yang hangat, seperti sore yang tenang setelah hujan panjang. Anakku muncul dari dalam rumah, memeluk pinggangku. Siapa tadi? Ma, tanyanya polos. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Orang dari masa lalu. Ia mengangguk seolah mengerti, lalu kembali bermain. Sesederhana itu. Dan di sanalah aku benar-benar memahami. Masa lalu hanya punya kuasa jika kita mengizinkannya tinggal. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap langit dari jendela. Aku mengingat diriku yang dulu. Perempuan yang bertahan karena takut kehilangan. Yang diam karena ingin dianggap cukup. Yang memaafkan berulang kali karena percaya cinta selalu menuntut pengorbanan sepihak. Aku tidak membenci perempuan itu. Aku berterima kasih padanya karena ia bertahan cukup lama hingga aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Kesembuhan ternyata bukan tentang orang yang menyakitimu akhirnya meminta maaf. Kesembuhan adalah saat kamu tidak lagi menunggu permintaan maaf itu datang. Saat kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada pengakuan siapapun. Saat kamu bisa berkata dalam hati, tanpa suara, aku baik-baik saja. Dan itu cukup. Aku mematikan lampu, masuk ke kamar, dan berbaring di samping anakku. Napasnya teratur, wajahnya damai. Masa depan memang tidak menjanjikan kemudahan. Tapi aku tidak lagi takut menghadapinya. Aku punya diriku sendiri sekarang. Aku punya keberanian yang lahir dari luka, dan ketenangan yang datang dari penerimaan. Jika dulu surat cerai itu terasa seperti vonis, kini aku tahu, itulah pintu keluar yang menyelamatkanku. Aku tidak kehilangan segalanya. Aku justru menemukan hidup yang akhirnya terasa milikku. Dan untuk pertama kalinya, aku melangkah ke esok hari, tanpa menoleh ke belakang, bukan karena aku lupa, tetapi karena aku tidak lagi perlu mengingatnya.